Seorang penjual jamu keliling menjadi korban dugaan hipnotis di kawasan RT 15 RW 02, Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Korban bernama Mujiem, berusia 52 tahun, menuturkan bahwa kejadian bermula pada Sabtu malam, 21 Februari 2026, sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, seorang perempuan yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun datang ke rumahnya. Pelaku disebut berpura-pura hendak memesan jamu dalam jumlah besar, sekaligus mengaku ingin memberikan santunan dan sembako kepada anak yatim serta janda di lingkungan sekitar. Korban sempat menolak permintaan tersebut karena sedang tidak berjualan jamu, mengingat saat itu masih dalam suasana bulan puasa. Namun, pelaku kembali meyakinkan dengan menyebut akan menggelar kegiatan santunan bagi warga duafa di Kebonpala. Korban mengaku awalnya merasa janggal dan tidak sepenuhnya percaya. Akan tetapi, pelaku terus berbicara seolah-olah telah lama mengenalnya dan mengaku sebagai pelanggan setia. Sikap tersebut perlahan membuat Mujiem luluh dan menuruti setiap perkataan pelaku. Awalnya jam 10 tuh dia ketok-ketok pintu, modusnya katanya mesen jamu. Saya bilang saya udah lagi nggak jualan, saya bilang gitu, lagi nggak jualan, lagi pula bahan-bahannya nggak ada. Saya sempat nolak gitu. Dia bilang numpang kencing lah, langsung lari ke belakang, langsung lari aja gitu. Terus sudah itu duduk di sini nih, terus katanya suruh nyari anak yatim, saya suruh nyari anak yatim, janda-janda mau nyantunin gitu katanya, mau ditaruh di sini itunya bahan-bahannya gitu ngomongnya. Terus numpang mandi lah, numpang sholat. Terus saya ngikutin ke belakang nggak boleh. Saya mau ganti baju, ibu ngikutin ke belakang, di depan dong, saya di sini. Saya bilang nggak apa-apa, orang sama-sama perempuan, saya bilang gitu. Saya duduk di sini, saya yang ngikut aja, nurut aja gitu. Habis itu dia bilang nuker duit. Saya bilang nggak ada, masa nggak ada. Nggak tahu kenapa tas saya itu saya unjukin dia, tas saya yang isi duit itu, saya unjukin dia. Terus saya taruh situ dulu, saya mau ke kamar mandi dulu, gitu, dianya begitu. Udah gitu, saya di depan sambil nonton TV tuh, nggak tahu dia sibuk di belakang aja gitu. Ngambilnya saya juga nggak tahu, pas di tas dikeluarin gitu, nggak tahu. Pelakunya pakaiannya bagus juga atau gimana? Pakaiannya ya biasa aja, celana lepis, lagi kesininya celana lepis. Terus pakai kemeja kotak-kotak warna kuning merah gitu. Terus sudah pulang ganti baju kaos hitam warna hitam, udah pulangnya numpang ke saya tuh warna hitam. Belum. Terus saya bilang itu siapa ya, saya nggak kenal. Mbaknya pura-pura nggak kenal, saya kan pernah minum jamu. Perasaan saya nggak pernah dibeliin sama mbak deh, tinggalnya di mana, saya bilang gitu. Katanya tinggalnya di Jasa Marga, samping Jasa Marga gitu. Tapi saya nggak kenal sama sekali. Ini memang kalau dagang lewat sekitar duku di Jasa Marga itu? Nggak nyampe sono-sono, cuman jauhnya paling klinik Pajar, terus muter ke atas mau ke Alfala gitu. Nggak pernah jauh-jauh sih saya dagangnya, cuma cepet gitu. Kemarin entah gimana ibu percaya aja gitu langsung? Iya, satu percaya, nurut, dia apa-apain tuh nurut aja gitu. Terus udah itu dia telepon temennya tuh, udah nih mobil udah nyampe katanya, sembakonya udah dateng, sembakonya udah di pinggir kali tuh mbak, yo bantuin ambil katanya. Ini malam-malam bukannya besok aja, saya bilang gitu. Orang udah dateng, saya diajak muter tuh ke klinik Pajar, kan udah jam 11 tuh udah tutup tuh, udah portal. Jam 11 udah ditutup tuh, muter lagi ke RT 4 tuh, lurus ke TK yang mau keluar jalan raya itu tutup juga, muter ke Alfala terus muter ke lurus ke kantor RW. Ya udah itu saya diturunin di pos itu yang mau jalan ke Jengki itu mas.
yang ke jengki situ, saya diturun situ. Saya kok diturunin di sini, aku takut, aku nggak pernah keluar malam, saya kan bilang gitu. Enggak, sebentar aja kok, saya bilang. Langsung dia ngebut ke jengki tuh, motornya tuh ngebut. Terus saya tengok-tengok, ada kali sejam lebih tuh saya di situ. Saya udah tengok-tengok, nggak datang orang itu. Tengok-tengok nggak datang. Terus saya sadar tuh, inget, ya jangan-jangan orang itu penipu, saya bilang gitu. Terus saya langsung pulang, lari pulang, langsung pulang. Saya nengok duit saya udah nggak ada tuh, duit nggak ada. Terus saya teriak nangis, tetangga-tetangganya pada datang semuanya. Terus ngeliat cincin saya juga nggak ada, cincin padahal naruhnya di rak piring situ, di rak piring. Memang sengaja sih kalau ya, mau nyuci piring tuh saya copot gitu 2 biji, saya copot, aku tutupin di itu ada galon kecil tuh, ada isinya air tuh. Padahal di situ dia lihat juga, tahu juga dibawa. Berarti Itu enggak ada. pas di belakang pas numpang mandi tuh. Ya mungkin dia lama juga di belakang, untuk di belakang tuh yang numpang mandi lah, numpang sholat lah, ganti baju. Saya juga nggak punya curiga apa-apa, padahal saya nggak kenal, nggak curigain mau jahat gitu, juga nggak punya curiga sih. Tapi waktu itu bilang ada sembako, itu bener ada sembako atau cuma Ya cuma modus doang, juga nggak ngambil sembako, orang lurus terus nggak datang nggak ngambil sembako bener. Ya saya tungguin itu, kata nggak mau ngambil sembako, nggak datang. Ya aku disuruh tungguin tuh di yang mau ke jengki itu, ada portal tuh, saya ada takut di situ jam 11 malam. Saya berdiri aja di situ, kan saya nggak pernah keluar. Selain jualan tuh nggak pernah keluar saya. itu uang tabungan Ya jualan atau uang tabungan jualan itu sehari ya ada 50, ada 100, bahkan ada yang pesen, kalau ada yang pesen banyak tuh dijual di kantor, kadang 400, kadang 800, kadang 500, saya jeburin semua tuh, jeburin ke celengan tuh. Biasanya saya kan nabungnya ke tempat orang, ada yang iniin paket tabungan lebaran gitu. Nah tahun ini dia nggak ngadain, jadi saya tabung di rumah sendiri, itu ngumpulin, baru aja saya rapiin, saya taruh amplop, taruh tas. Kebetulan belum aku taruh di lemari, masih aku taruh di tempat tidur gitu, di tas merah itu, tas merah. Ya gini, tas merah itu harganya berapa mbak? Nanya-nanya begitu, dia nggak tahu, saya lupa, saya bilang gitu. Boleh tahu total kerugian yang ibu alami? Ya. Total kerugian yang ibu alami kalau boleh tahu apa? Ya itu duitnya 20. Terus harga cincinnya ada suratnya, kayaknya 5 juta berapa ya, 5.200.000 kayaknya semua tuh harga cincinnya. Iya 2. berarti sejak hari Sabtu ya kejadian ya? Iya. Itu ibu jualan lagi atau masih belum jualan? Yang pas kejadian itu. Udah setelah kejadian. Setelah kejadian udah libur, kan udah bulan puasa. Udah bulan puasa saya belum mulai. Biasanya saya bulan puasa itu Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.